Halo guys, welcome back to Pantai Pembahasan Santai Season What's On Happening. Kembali lagi bersama gue, Raffi, dan di sini co-host gue berbeda dari minggu sebelumnya. Siapa nih co-host gue hari ini? gue Maudi. Nah, kebetulan Maudi itu guys sebenarnya bukan anak BLTV, tapi dia itu anak Aslep LMK. Aslep LMK. Sungguh memprihatinkan ya, bisa-bisanya co-host gue di acara ini seorang Aslep. Gue nggak tahu kenapa anak-anak BLTV yang lain diajakin pada sibuk. Ya mungkin sudah saatnya BLTV open recruitment lagi ya guys. Kalau kalian tertarik, kalian coba komen. Kalian mau nggak guys join ke BLTV? Atau malah mau join LMK. BLTV aja lah ya. LMK aja lah. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita ke pembahasan santai What's On Happening. Tapi kan Maudi belum tahu nih pembahasan santai What's On Happening itu apa. Jadi basically pembahasan santai What's On Happening itu adalah kita akan mendengarkan atau membawakan berita-berita atau kabar-kabar terkini, baik itu cuma di Jakarta atau di Indonesia bahkan internasional. Nah, nanti kita pembawaannya tetap santai ala-ala kita lagi ngobrol di pantai gitu. Tapi tetap serius dan tetap nggak di pantai ya, tetap di ruangan. Iya. Ngobrol. Oke. Kalau kayak gitu langsung aja kita berselancar berita yang pertama. Berusia 70 tahun di Mojokerto, Jawa Timur. Dia tewas dalam kebakaran karena dibakar oleh cucunya sendiri. Oh. Itu kalau boleh tahu maksudnya motif cucunya ngebakar. Ngebakar itu apa ya? Dan sengaja atau nggak sengaja gitu? Kalau kata warga sih pelaku berperilaku aneh. Terus ya gini ya guys, kalau menurut aku balik lagi seseorang itu kan pasti melakukan sesuatu ada motifnya. Iya betul. Cuman ya sangat dipertanyakan ya motifnya sampai membakar Neneknya tuh apa Iya. gitu? Apa dia kesel sama neneknya atau emang ada masalah? Kan kita nggak ada yang tahu juga kan motifnya. Cuma maksud Dia gue itu apa? gini ya mas, kalau lu dan gue kan nggak mungkin ya kita ngebakar nenek kita. Iya, nenek gue udah di tanah soalnya. Nah nenek gue bener masih ada, kadang ngeselin, cuman nggak sampai ke tahap yang gue pengen bakar nenek gue, karena maksudnya kan yang namanya juga nenek-nenek ya. Cuman gini, maksudnya kayak lo dan gue juga sekesal-kesalnya kita sama nenek kita kan nggak mungkin sampai ada kepikiran untuk sampai ke sana. Menurut gue pasti ada yang salah gitu ya sama si orang yang membakar neneknya ini. Nah mungkin itu sih yang harus diperhatikan kembali, kenapa si orang ini bisa sampai ngebakar, apa yang jadi motivasinya dia dan bagaimana lingkungannya dia. Karena gue yakin kalau orang itu pasti ada misalnya kayak ada sesuatu yang salah di orang itu, pasti ada alasannya gitu, entah mungkin keluarganya yang memang ada broken home atau memang lingkungannya juga toxic gitu ya. Terus prihatin juga ya buat korban dan keluarga korban yang tinggalkan. Cuman balik lagi mungkin hal-hal seperti ini, seperti yang tadi dibilang juga kan emang orangnya itu kelihatan aneh. Cuman menurut gua setiap orang yang aneh itu pasti tetap akan ada cerita nggak sih di balik keanehannya Iya, itu. betul. Nah mungkin coba dicari tahu lagi ya apa yang jadi masalahnya dia, dan coba makanya sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini, coba untuk selesaikan gitu masalah-masalah internal yang ada dalam keluarga kita gitu guys. Ya nggak sih Mot? Iya betul, terkadang dari keluarga juga tuh suka nggak mau dengerin keluh Iya. kesah anak gitu loh. Jadi kayak ya nggak bisa disalahin salah satu pihak doang sih. Sebenarnya dari keluarga pun juga harusnya lebih aware lagi sama itu anak. Apalagi kan katanya anaknya itu aneh kan. Kita nggak tahu dia anehnya gimana juga Ya, kan. makanya itu kayak ya kan seperti yang kita tahu keluarga itu kan pendidikan pertama seseorang gitu ya. Jadi memang itu berpengaruh banget sih guys. Kalau misalnya kayak orangnya bisa senekat itu ya pasti ada masalah juga di keluarga. Tuh. Sedih. Oke, lanjut aja ya Kak. Please berita selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teknologi AI. Oke. Jadi AI lagi. teknologi AI ini digunakan untuk konten pornografi. Oh, wow. Korban Iya. ditempelin ke video Deepfake ya. efek horor. Ya seperti aku sering bilang sih, kalau misalnya AI itu ya seperti pisau bermata dua gitu ya, ada sisi baik dan sisi buruknya. Cuma memang
kita belakangan ini lagi dengar banyak banget sih buruknya. Salah satunya itu yang dia menggunakan teknologi deepfake ini untuk membuat atau memproduksi konten pornografi. Kalau menurut lu sendiri misalnya muka lu dipakai gitu, maksudnya kayak dipakai dalam video yang nggak senonoh, menurut lu itu udah termasuk pelecehan nggak? Menurut gue sih itu udah termasuk pelecehan ya, soalnya kan juga kita nggak ngelakuin itu, terus tiba-tiba muka kita ditempel ke badan orang yang nggak kita tahu Dan gitu melakukan loh. hal-hal yang Iya, nggak senonoh. itu udah pertama melanggar privasi dan konsen orang, dan menurut gue ya itu udah termasuk kayak sebanding sama kayak lu ngelecehin secara langsung gitu, Iya. actually ngelecehin orang gitu. Jadi menurut gue ya sudah pasti harus ada sikap tegas gitu ya dari aparat keamanan seperti polisi dan lain-lainnya, harus dibuat regulasi bagaimana sehingga si AI ini tuh nggak disalahgunakan terus, karena ya namanya juga teknologi baru. Iya. Pasti akan selalu ada celah-celah di mana orang menggunakannya untuk hal yang tidak seharusnya. Makanya dalam pengembangannya gitu harus didampingi juga dengan regulasi-regulasi baru, dibuat undang-undang lah atau apa yang memang bisa membuat orang-orang yang menggunakan dan menyalahgunakan AI ini tuh jerak gitu guys. Karena makin lama makin menghiraukan banget Iya. ya sih. Karena kayak bayangin nggak untuk pornografi aja, misalnya deepfake-nya dipakai untuk misalnya kayak barang bukti kriminal gitu kan, itu kayak merugikan banyak orang banget guys. Nggak bisa kayak kita nggak bisa lama kayak terus berketerusan gitu kayak gini-gini terus, kayak harus ada tindak tegas dari pemerintah maupun aparat keamanan menurut gue. Iya. Ya nggak sih? Iya, betul. Kayak misalnya ya itu udah termasuk pelecehan juga ya, Mot, Kayak ada sih di salah satu kampus gitu. Kalau yang gue denger itu kayak ada cowok, dia aneh banget suka moto-motoin cewek gitu, Vi. Nah itu gue nggak tahu motifnya apa. Dia tuh suka motoin badan cewek, muka cewek gitu. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Atau buat dibuat yang hal nggak senonoh atau gimana. Itu sih kalau menurut gue cewek-cewek lebih aware lagi sama cowok-cowok kayak gitu. Soalnya kan kita juga nggak tahu maksudnya dia tuh apa ngefoto-fotoin kita. ya sih, kayak sembari kita menunggu adanya kayak regulasi yang bisa membuat orang-orang ini Jerak. kitanya juga harus melindungi diri kita Iya. sendiri nggak sih, lebih aware kayak misalnya nggak terlalu sering mengunggah foto di sosial media atau kayak mengunggah foto yang mungkin bisa mengundang-undang orang untuk berbuat seperti itu Iya, ke betul. kita gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Oke, selanjutnya ada, kalau tadi kan AI dibuat bangga ya. Yes. Nah, kalau sekarang nih AI masuk kurikulum SD sampai SMA di tahun ajaran baru. Itu diusul oleh Wakil Presiden Gibran Ya maksudnya kayak, karena maksudnya kayak gini ya, lu salah satu yang lu tahu tentang wakil presiden Gibran apa? Kalau gue setiap kali ngedenger dia ya pasti yang kepikiran AI, AI. karena emang Iya. dia tuh salah satu orang yang sering banget menggunakan AI. Bisa dilihat dari akun Instagramnya, kayak hampir semua postingan itu dia pasti menggunakan AI. AI. Menurut gue gini ya, sebagai orang yang juga, gue nggak munafik, gue juga menggunakan AI gitu untuk misalnya kayak mencari referensi buat tugas gue apa segala macam. Cuman gue aja sadar kayak gue tuh nggak pengen sampai ketergantungan sama AI, ya nggak sih? Iya, betul. Lu ngerasa nggak kayak kalau misalnya semakin sering kita menggunakan AI itu kita jadi ketergantungan gitu, kayak nggak bisa menggunakan pikiran kita sendiri, ya kan? Iya, karena kan AI itu kayak apa ya? Iya, buat kita tergantungan bener. Iya kan, Kayak jadi pasti kayak- kan orang kayak ngegampangin kayak ayo udahlah ada AI AI ini aja, gitu. gitu, Ayo dikit-dikit udahlah AI. ada AI ini, tinggal kayak copy terus tempel udah jadi gitu, kayak itu lu nggak dibaca-baca lagi, sayang banget loh. Iya, makanya kayak yang ada nanti otak kita tuh semakin malas gitu. Cuman maksudnya mungkin yang gue ini ambil aja kayak coba untuk mencari sisi positifnya. Yang namanya kita sekarang udah ada AI, dengan keberadaan AI ini kan bukan sesuatu yang bisa kita tolak gitu, karena kayak udah hampir semua orang menggunakan AI. Cuman ya itu mungkin dengan kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang penggunaan AI itu, jadi mungkin kita lebih bisa mengartikulasikannya lagi gitu, Iya, ya kan? Karena kan menggunakan AI itu nggak cuma ya sekedar menggunakan aja, kita juga harus mempelajari gimana untuk kayak masukin prompt-promptnya yang baik dan benar. Terus bagaimana kita bisa bikin AI itu sesuai dengan apa yang kita pengen. Karena lu ngerasa nggak sih kayak AI itu kadang susah untuk kita bisa si AI ini menghasilkan sesuatu yang emang sesuai dengan keinginan kita gitu kan? Iya, soalnya tuh dia tuh susah ngevalidasi apa yang ada di tulisannya itu. Jadi kita tuh harus bener-bener baca lagi, dibuka-buka lagi jurnalnya,
supaya kita lihat tuh beneran validasi dari jurnal itu atau enggak. Ya, jadi kita juga harus untuk menggunakan AI, kita juga harus mengerti AI. Makanya kayak mungkin sebenarnya memang boleh dan penting untuk kita juga belajar AI. Cuman ya pesan gue, semoga aja kedepannya kita jangan sampai ketergantungan sama AI. Ya, rasionalitas kita, mengasah pola pikir kita tuh masih penting banget gitu. Oke. Oke, menurut kalian dari berita ini AI bisa Kalau sampai menggantikan mah kayaknya gimana menurut lu? Bisa nggak bisa sih, soalnya sekarang AI tuh beneran sepintar itu. Ya, gila cuman banget sih emang AI. kita harus pelajarin lagi aja, karena tuh mereka tuh nggak valid gitu loh, ada yang nggak valid, jadi kita harus pelajarin dan ngeliat-ngeliat lagi. Kalau menurut gue, kalau disuruh nebak apakah AI akan menguasai atau menggantikan manusia gitu ya, jujur gue takut. Tapi yang satu hal pasti yang gue tahu dan gue pengen itu ya, sampai kapanpun juga manusia ya jangan sampai tergantikan sampai iya, sama AI. AI. Karena kayak sebagus-bagusnya, apalagi kalau misalnya kita udah ngomongin seni ya, bagus-bagusnya buatan AI itu kayak, kalau misalnya buatan AI ya udah itu kayak buatan robot Iya. aja gitu, kayak nggak ada hatinya. Sedangkan kalau manusia kerja kan, kita tuh masih banyak yang kerja dengan hati gitu, memang sesuatu yang kita passionate, jadi dan itu kelihatan dari apa yang kita kerjakan gitu guys. Makanya kalau sampai semuanya diganti sama AI, menurut gua hidup kita akan berasa lifeless aja gitu, Iya, nggak sih, betul. kayak terlalu robotik, semuanya jadi tentang data dan apa segala macam, kita udah melupakan esensi dari hidup itu sendiri gitu. Dan ini satu lagi hal yang pengen gue tambahkan berita, yaitu adalah baru saja AT8 Rising mengeluarkan girl group terbaru. Udah dengar belum? Belum sih sejujurnya. Nah, ini buat kalian juga yang Iya. belum tahu. Jadi AT8 Rising, label musik dari Amerika yang menaungi juga Nicky Nicky, Zepanya, ya, Rich Rich Brian, Brian. orang-orang Indonesia yang berkarir di Amerika. Mereka baru aja merilis dan atau mendebutkan grup bernama Nona. Nona itu girl group dan dia itu semua isinya orang-orang Indonesia. Dan menurut gue ini menarik banget sih. Jadi ini sebuah kayak kebaruan, kesegaran di industri musik kita. Karena lu ngerasa Iya. gak sih, industri musik kita tuh lagunya tuh kalau nggak lagu galau, ya lagu galau lagi. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Kayak nggak ada yang bosen fun banget, gitu nggak ada ya. variatifnya. Sedangkan dengan keberadaannya si Nona ini menurut gua bisa menjadi angin segar gitu. Iya, Jadi untuk gua musik Indonesia. jadi lu harus stream Nona dan kalian juga harus stream Nona guys. Ayo kita kembalikan lagu pop di Indonesia Iya. karena udah bosen banget sama lagu yang galau-galau. Oh, alright. Oke. Nanti selesai syuting ini gue bakal stream. Ya harus lah, lu aja sering stream K-pop, lu harus Iya, stream makanya juga gue juga harus artis-artis stream. Indonesia, ya nggak sih? Iya, siap Kak Raffi. Iya. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita tuh cuma yang mahasiswa yang punya pendapat dan ingin mengutarakan apa yang menjadi keresahan dan pikiran kita. Betul. Oke, gimana minggu depan? Apakah lu mau jadi lagi bintang tamu di sini? Kayaknya bisa, cuman lebih ke santai aja ya. Pembahasannya tuh jangan yang susah-susah gitu lah. Pembahasannya emang sebenarnya lumayan serius, tapi lu tetap Iya. harus kebawa aja dengan santai. Oke, gue nggak bisa janji apakah besok minggu depan atau di episode selanjutnya kalian akan bisa bertemu lagi dengan Maudi, tapi yang pasti kalian akan bertemu lagi sama saya. Jadi jangan lupa untuk terus dinantikan santai, pembahasan santai season What's on Happening. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Budi Luhur TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan Bye-bye. bye-bye.